Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, senang banget. 24 jam aja nih pokoknya dikasih napas lagi ketemu sama saya. Situ yang edit pusing. Anggap aja kita lagi kuliah. Iya ya. Iya kan? Benar. Ya kan? Ini kan Tapi emang bener loh, Mbak Mera. loh, ini kan kita menjalin silaturahmi. Ya kan? Daripada nanti terus tiba-tiba mana ya Mama Ira Mesofa kok hilang, nggak ketemu. Nah, sekarang saya hadir setiap hari. Semoga berkenan, semoga bisa mendapatkan sesuatu hal yang positif dengan kehadiran saya. Oh iya, sekaligus juga yang sedang merasakan kebahagiaan, yang baru saja menikah. Selamat ya, semoga selalu bahagia, berjodoh lahir batin dunia akhirat. Amin. Duh, senangnya ya Kika. Dia nggak tahu. Kalau kata orang bilang, ada yang ngomong, Mama Ira seneng kalau nikahnya masih jadi pengantin baru. Ya, awal-awal nikah sih, seru banget. Lagi anget-angetnya, baru dibuka tuh tutupnya. Tapi nanti kalau sudah masuk proses pembelajaran arti pernikahan berdua, kelar langsung hidupnya ya kan. Semuanya benar-benar pakai kerung, semuanya pakai nada tinggi, pakai high tone, pakai yang nangis dan lain sebagainya. Tapi semua bisa loh diselarasin sama Mera. Ya bisa lah. Kalau kita sudah memilih pasangan kita kan berarti kita sudah tahu lebih kurangnya seperti apa gitu. Jadi pengen nikah. Jadi kita yang ini. Jadi kita yang berberan gitu ya. Oke, hari ini kita mau ngomongin soal cara yang paling tepat. Kebalikannya, kita bakal ngomongin kebalikannya. Iya, makanya cara yang paling tepat untuk Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, ya, yang sudah menjalani sepak terjang hidup pernikahan, ya, sudah banyak sekali asam garam dan rapot merah dalam dunia persilatan arti pernikahan. Nah, ini kita sama-sama sharing tentang bagaimana cara yang paling tepat untuk curhat masalah suami istri, ya. Nah, ini kadang-kadang dianggap penting, tapi kadang-kadang juga diabaikan, gitu. Kadang-kadang gampangin, Mbak Mera. Nah, itu dia. Kalau kita merasa bahwa segala sesuatunya domestic problem yang terjadi antara pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga itu adalah hal yang menakutkan atau adalah hal yang biasa saja, kayaknya hal itu harus dirubah deh pandangannya. Mestinya tidak mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan, mana dianggap sepele atau ini urusannya biasa. Kadang-kadang suka ngomong, ini hal-hal kecil kok jadi gede sih gitu kan. Atau kadang-kadang, ini kan hal gede nih, ini kita harus ngomongin bersama. Coba ya, tenangkan dulu. Ini belajar dari pengalaman ya. Tenangkan dulu pikiran kita pada saat kita mau ngomong sama pasangan kita, itu harus tahu poinnya seperti apa. Ya, kalau enggak, runcing. Jadi apa Ki? Ya dibeklai. Ya udah, yuk kita sekarang ngebahas cara tepat untuk curhat tentang pasangan kita. Ini sering dialami oleh teman-teman, sahabat mungkin yang sedang menyaksikan saat ini. Kita tuh kalau mau curhat itu ya, suka suka lupa gitu. Kita suka merasa bahwa dia adalah orang yang pengen kita ajak ngomong gitu, dia adalah teman kita, ternyata dia bukan orang yang tepat. Jadi carilah orang yang paling tepat, ya. Paling nyaman. Paling tepat dan nyaman gitu. Tepat dan nyaman artinya kita benar-benar tahu siapa dia, bagaimana dia bisa merespons segala masalah yang kita coba ungkapkan gitu ya. Dan kalau kita curhat tentang masalah keluarga ini harus hati-hati. Benar-benar sekali lagi saya tekankan harus difilter, ya. Karena kalau udah bicara soal pasangan suami istri, berarti kita menceritakan diri kita sendiri. Mbak Mera mau tanya, boleh nggak curhatnya lebih baik ke pasangannya sendiri? Nah gini, kalau curhat ke pasangan sendiri itu mungkin bukan curhat, tapi diskusi, mencari solusi, mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Bagus, ada bagusnya juga. Jadi misalnya gini, ini agak panjang ya penjelasan nggak apa-apa ya. Misalnya gini, ada suami istri. Suami istri itu di awal pernikahan semuanya baik-baik aja. Semua smooth. 1, 3 tahun, 5 tahun itu sudah mulai ada rasa bosan. Sudah mulai ada rasa gak ada ser-serannya lagi gitu. Karena udah capek mungkin karena udah ada kelahiran anak. Atau mungkin suami makin sibuk, kita juga makin gini. Nah jadi kualitas dari pertemuan itu sendiri
nggak sebobotnya, nggak sama kayak awal-awalnya gitu ya. Nah ini bisa menjadi salah satu alasan kenapa menjadi hubungan suami istri menjadi kurang nyaman gitu ya, kurang apa ya, kurang mesra gitu ya, kurang romantis. Nggak harus selalu romantis juga, maksudnya senyaman itulah, karena kita memilih pasangan kan untuk rasa nyaman. Benar nggak sih? Ya, kalau kita mencari pasangan cuma untuk karena dasar cinta aja kan udah dibahas. Nggak bisa dikunyah itu cinta, ya nggak? Ya. Jadi kalau ini balik lagi, curhatnya, ngobrol sama pasangan itu diskusi. Lebih banyak mencari solusi. Jadi kalau misal mau curhat, cari orang yang nyaman. Tepat dan nyaman. Ya, tepat dan nyaman. Oke. Terus udah gitu kita cari tahu dulu kalau orang yang tepat itu kayak apa sih Mama Ira? Kalau orang yang tepat itu orang yang bisa menjadi pendengar yang baik, ya good listener, membuat kita pada momen itu berusaha untuk meredam emosi kita. Jadi senyaman itulah gitu. Bukannya malah dikomporin. Oh, dikomporin terus emang gue kan bilang malu kan laki lu. Laki lu aja enggak tuh. Itu bukan kasih solusi. Itu bukan orang yang tepat dan nyaman. Ya, orang yang nyaman itu bisa membuat kita tuh pada saat kita duduk saja berhadapan. Dua kali, ya, kalau kita nyaman nih Ki, kita duduk aja begitu tuh kita berdua tuh udah rasanya kayak ya udahlah. Ya. Oke. Gue mau cerita dong gitu. Itu kan kalau kita udah bercerita berarti kita sudah percaya dengan orang itu. Kita sudah merasa nyaman. Kan nggak mungkin kucuk-kucuk ada orang, Pak saya mau cerita Pak. Ya kan, saya punya masalah sama suami saya. Nggak bener dong ya. Jadi carilah orang yang bisa bersikap netral sama kita. Orang yang bisa kita percaya. Orang yang bisa memberikan solusi bijak. Orang yang bisa membuat kita itu merasa lebih tenang. Sehingga pada akhirnya kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Bagus banget tuh, bagus banget itu, ya. Jadi good listener dan problem solver. Jadi solusi bukan emosi ya? Ya enggak lah. Ya kalau solusi emosi nggak jadi solusi Bu judulnya Bu ya, tetap aja emosi ya. Jadi benar-benar harus kepala dingin lah gitu. Dan sekali lagi ingat loh, cari teman yang nyaman dan tepat itu ya tadi persyaratannya ya lebih kurangnya gitu ya. Jangan merasa bahwa wah gue yakin banget kalau dia kan adik ipar gue atau dia kan kakak ipar gue. Nggak mungkin dong dia bisa ngaduin gue ke laki gue. Hello, he just a human being. Hello gitu. Kita sendiri juga udah punya problem yang kuat gitu. Kadang-kadang juga belum tentu orang yang kita ajak ngomong pun merasa nyaman. Hah? Ya nggak? Jadi nggak cuma satu arah, kita harus ada mutual communication. Tapi selain itu juga kita bukan nyari pembenaran kan? Kalau pembenaran itu namanya gini. Kalau pembenaran curhat tapi ngerasain aku bener banget gitu ya, kalau misalnya gini. Gitu ya kayak. Kan gini ya contohnya, ya langsung contohnya. Gue kesel banget sama laki gue. Gue kurang apa coba? Nah misalnya gitu. Gue kurang apa coba? Gue bangun tidur pagi, gue ngurusin anak gue ini deh, kayak gitu ya. Soalnya lu kan tahu ya kan, literally. Nggak gitu Ses. Jadi kalau misalnya tujuannya hanya mencari pembenaran terus memojokkan pasangan kita, itu artinya mendiskreditkan orang. Itu tidak mencari bukan tujuannya mencari solusi. Ya kan, kita mau curhat nih, ya kan? Artinya kita harus yakin dulu gitu, tujuannya bukan mencari pembenaran. Kita tuh harus lihat selalu dari dua sisi. Ya, kalau kita mengadukan seseorang, apalagi kita curhat soal pasangan kita, tidak boleh selalu unsurnya adalah subjektif. Ya, tidak hanya boleh mencari pembenaran pada diri kita. Gue, saya, aku, bunda, mama, kan ini kan itu enggak. Kita belum tentu selalu benar. Ya. Nah, ini ilmunya agak tinggi nih kalau mencari bahwa saya itu belum tentu benar, bahwa saya juga pasti punya salah. Itu ilmunya udah yang tingkat dewa banget. Kan ada orang yang suka mengkoreksi ya, aja. Itu dikoreksi nggak mau. Ya itu tingkat dewa lah pokoknya kayak gitu ya. Jadi harus lihat dari dua sisi. Jangan menjadi hal yang subjektif, tapi kita harus selalu objektif. Melihatnya begini, kalau saya menjadi dia menjadi saya. Oke? Nah, jadi selalu lihatnya itu dulu. Jadi kalau problem yang kita keluarkan, kalau kita ketemu sama teman yang tadi kalau katanya Kika bilang AI, kita bilang selalu ngomporin, kita gak akan pernah benar. Selalu kita itu bisa benar. Iya, makanya gue juga udah bilang malu, makanya gue udah gak bisa begitu. Air putih. Lanjut, Ibu Kika. Terus kadang-kadang nih ya, kita suka lupa sama jari-jari kita sendiri. Ya udah deh, daripada
gue takut curhat sama misalnya saudara atau Nggak yakin ketemu sama siapa gitu. medsos. Ini lucu banget sih. Ini hal-hal seperti ini jujur aja sering banget terjadi, sering banget. Kalau nggak dia merasa takut bicara dengan pasangannya atau dia merasa sebaiknya gua nggak omongin karena gua malas ribut, nah gitu kan, atau gua nggak ketemu Tapi sama orang banyak yang loh, Mama paling orang paling tepat atau yang senyaman yang tadi kita bahas, dia nulis deh di medsos, ya kan? Apalah artinya ablah gitu ya. Apalagi Ya, sekarang medianya tuh tersedia. Gitu. banyak sekali. Ya aplikasi banyak banget yang bisa membuat kita semakin leluasa mengungkapkan perasaan. Tapi ingat itu jejak digital. 7 turunan kita, 8 tanjakan pasti akan 11 bisa. pengkolan. Ya, bisa membaca itu semua. Rekam jejak kita. Hati-hati. Menulis di media, kalau kalian menulis aib atau kita menulis aib diri kita sendiri atau kalian menyinggung segala sesuatunya dan orang yang merasa tersinggung menulis lagi, sudah pasti jelas. Itu menceritakan diri Anda sendiri, ya. Jadi sebaiknya udah deh, minggem Jadi aja. panjang ya, say. Iya. Nggak usah ya, pinter kok. Terus sekarang makin pinter kok. Tapi ada yang lebih ini lagi, menggelitik. Kitik-kitik dong. Curhatnya sama lawan jenis. Nah, tunggu, ada 2 sisi. Ada 2 positif dan negatifnya. Kalau ada yang bilang gini, Mama Ira, aku punya teman, sahabatku, tapi dia laki. Selama bersahabat, aku juga punya teman, aku punya sahabatku namanya Yuki, teman dari kecil, kita sama-sama kerja dari awal. Ada Yuki, ada almarhum Max. Tapi kami benar asli itu, ya wow gitu, nggak ada unsur apa-apa. Tapi ada udang di balik combro. Ada udang di balik combro. Kalau bahasa Sundanya, kayak hati kedua letik. Nah, artinya ada hati. Ada hati yang ya ada hati. Ya. Gini, pengertian untuk sebaiknya atau menghindari curhat dengan lawan jenis, sebaik-baiknya teman dan sahabat, ya kayak saya sama sahabat saya Yuki atau dengan almarhum Max itu, kami tidak pernah menceritakan masalah-masalah pribadi karena kami saling menghargai satu dengan yang lain. Berawal dari sebuah tim kerja gitu ya, dan akhirnya kita semua makin mengerti bagaimana cara menghargai saya sebagai teman perempuan, di sana juga anak-anak cowok kayak apa, bahkan kita mendengarkan curhatnya dia kadang-kadang soal kerjaan aja, nggak pernah ada keluhan yang gue ribut sama bini gue, nggak ada kayak gitu. Jadi saya juga gitu. Malah nambah masalah dong, Bisa nambah masalah. Kenapa? Suami kita atau pasangan kita? Ya komplain. Ini saya ngomong dari sisi perempuan ya. Ya kalau misalnya laki juga sama. Kalau jenisnya walaupun dia katanya temannya bini gue gitu. Ya, bener ya. Kalau temannya bini gue terus tiba-tiba temannya cerita lagi ke teman yang lain, terus temannya tuh begitu aja gitu kan, ya kan? Kabar di satu dengan yang lain sampai ke kuping istrimu atau ke kuping suamimu, apa rasanya? Ya, timbul masalah baru. Nah, terus kayak gitu, yang tadi saya bilang, kalau misalnya ada orang yang pada akhirnya, mohon maaf dengan segala hormat, kita tidak bisa menjaga kehormatan kita, tidak bisa menjaga kehormatan rumah tangga kita gitu, itu bisa disalahgunakan oleh orang yang kita ajak bicara. Jadi memancing di air keruh. Jadi ya sengaja seperti itu, kita keluar semuanya, perempuan terutama itu emosi atau bagaimana akhirnya dimanfaatkanlah momen-momen itu menjadi hal-hal yang negatif. Itu bisa kejadian. Dia harus lebih berhati-hati. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat, beruntunglah semuanya yang masih punya pasangan masing-masing. Alhamdulillah wa syukurillah, nikmati, syukuri, jalani semuanya. Jangan coba-coba main api panas Bu. Kalau api kita nanti kebakar. Apalagi kalau dikipasin. Waduh, sate kali. Gitu Bu. Jadi jangan bikin konflik baru ya. Gitu. Iya ya, dan selain itu juga kunci sebaiknya akhirnya, nih Mama Ira setuju gak kalau misalnya kita kan kalau di pernikahan ada konseling pernikahan. Oh ya. Atau enggak ke advisor psikolog. Psikolog, ya bisa kita konsul pada ahli ya psikolog. Psikolog itu kan tahu tentang bagaimana psikis kita. Biasanya kita dicarikan solusinya. Apakah ini hanya menjurus kepada privacy aja atau tidak membungkus kita masalah-masalah itu membungkus menjadikan diri kita semacam jadi kesan yang ada trauma ya, traumatis atau apa, atau dia hanya bisa disampaikan sekali 2 kali pertemuan tapi kita udah merasa nyaman. Jadi tahu tuh kan kadang-kadang kita juga harus ada penengah ya. Ya, ya disinilah butuh yang namanya saling tepo seliro. Jadi nggak boleh yang ego gitu. Ya yang akan pada akhirnya meruncing kepada satu peristiwa yang merugikan masing-masing pihak.
cepat cari solusinya ya, segera konsul kepada yang ahli atau bicara dengan orang yang tadi nyaman ya, bisa saja orang yang lebih dituakan atau kita biasa count on ya kepada siapa kita biasanya mengobrol dan menemukan solusi yang terbaik ya. Dan yang paling penting Kika, dari tadi 1 sampai ke berapa ini kuncinya. Jangan pernah bertemu dengan orang untuk menceritakan aib kita sendiri. Nah, itu bisa si malakama itu. Kayak gini. Apa ya? Iya, bos malakama kita Iya, makan diri kita sendiri. Jadi kayak bumerang gitu. Bumerang ya, cerita itu. benar-benar. Kita menceritakan ya masalah tentang pasangan kita kepada satu orang. Ya kan, sampai nggak disaring, nggak difilter Iya. tadi omongannya kan. Gua tahu laki begini, gua emang gitu kan semua bahasanya. Halo, mohon maaf kalau saya yang diajak ngomong, mohon maaf. Saya anggap aja saya nggak dengar tadi ya. Gitu aja langsung ngomong ya. Mohon maaf, saya tadi nggak dengar apa yang disampaikan. Dia tadi kita udah ngomong panjang lebar. Mohon maaf, nggak dengar. Ya, itu artinya kode bahwa itu seharusnya adalah rahasia berdua. Iya. Itu tidak dikonsumsikan untuk publik. Nggak Jangan boleh. sampai nanti sama Maira pas lagi udah berantem, pas lagi Udah baik kan, lagi gue, bini gue. orang-orang yang ngomong, ilah. Kemarin nasinya dibuka untuk umum gitu kan. Berasa kolam renang umum ya. Gitu. Jangan ya. Jadi sekali lagi mungkin disinilah dibutuhkan namanya saling mengisi, saling menyempurnakan, saling mencintai itu tidak hanya saling sayang dan saling fisik gitu, enggak. Melengkapi. Tapi yang paling penting adalah kalau menurut aku ya Mbak Mira, menyadari pasangan kita tuh nggak ada yang sempurna, kita pun nggak ada yang sempurna. Gimana caranya untuk saling melengkapi gitu aja lah ya. Tidak ada yang sempurna. Iya. Idealnya kita maunya adalah mendapatkan Ya, pasangan yang secakep bintang film, secantik si siapa gitu kan. Adalah itu harapan kita. Dia bodinya keren, dia ini apalah inilah itulah ya kan misalnya tolak ukurnya gitu. Cerdas lah ini, dia harus bisa ini, badannya kalau habis lahiran badan harus tetap lurus kayak tripleks lembar gitu. Halal. Hidup ini penuh dengan sandiwara. Semuanya kalau kalian nggak bisa realistis, ya udah ke laut aja. Laut ngapain mancing kayak berenang kayak ngapain ngobrol makan cucut kayak. Ya, udah. Ya, kalau gitu saya pamit dulu ya. Terima kasih ya sekali lagi. Saya beneran nih, saya sama Kika mau bilang banyak terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan Irama Sofaril dari awal mengikuti kami sampai dengan hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Subscriber terus bertambah, banyak komentar-komentar positif yang masuk ke email kita, masuk ke DM kita, sangat suka dan ya memang betul. Tapi, seperti yang sudah disampaikan bahwa kami ini memang apa adanya. Jadi ya memang kami begini. Banyak kekurangannya, tapi kita juga bersyukur Mbak Maira. Ya. Misalnya untuk para semuanya juga untuk mengingatkan kita terus ya. Ya, untuk selalu meluangkan waktu sedikit aja menyaksikan Irama Sofaril. It's only 10-20 menit lah maksimal sambil nyapu ya kan, sambil kerja yang lain masak, nyetrika ya. Nah, anggap aja kita radio ya. Mau lihat mukanya nggak apa-apa. Yang penting ilmunya sampai. Terima kasih. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irama Sofaril because this is real. Mari minum.